Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puja-puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam serta sehat walafiat. Semoga kita semua mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sholawat beserta salam marilah kita curah limpahkan ke baginda alam, yakni habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu nabi utusan Allah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking sayangnya terhadap umatnya, beliau sampai mendoakan kebaikan untuk umatnya. Sebagaimana ketika Rasulullah berdakwah di Thaif, beliau sampai bercucuran darah, cedera dan lain sebagainya, giginya sampai berdarah, tapi beliau mendoakan kebaikan untuk umatnya. Sampai-sampai gunung pun ingin menghancurkan penduduk Thaif. Tapi bagaimana doa Kanjeng Rasul? Doa Rasulullah terhadap penduduk Thaif yaitu Allahumma aslib min aslabihim man kana ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Bukannya Rasulullah mendoakan kejelekan, tapi beliau mendoakan kebaikan. Allahumma akhrij min aslabihim man kana ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Ya Allah, semoga anak cucu keturunannya menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan tidak menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga banyak sekali kebaikan di dalam agama Islam itu. Berangkat dari hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Rasulullah sangat penasaran akan sahabatnya. Penasaran apa? Ingin mengetahui kebaikan-kebaikan sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Yaitu dalam hadis Rasulullah menukil dari Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi, diriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada malaikat Jibril, sif hasanati Umar, faqala law kanatil biharu midadan wasyajaru aklaman lama hasartuha. Faqala sifli hasanati Abi Bakrin, faqala Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Yang artinya sifli hasanati Umaru, Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, sifli hasanati Umaru, Jibril, beritahukan kepadaku tentang kebaikan Sayyidina Umar, tentang keutamaan sahabat Umar. Faqala law kanatil biharu midadan wasyajaru aklaman lama hasartuha. Malaikat Jibril menjawab, law kanat al biharu midadan, apabila lautan menjadi tintanya, wasyajaru aklaman dan pepohonan
menjadi penanya, lama hasartuha, yakin saya tidak bisa menghitung semua kebaikan Sayyidina Umar bin Khattab. Yaitu Sayyidina Umar orang yang sangat berani, orang yang sangat tegas. Sampai-sampai Rasul pun bertanya kepada malaikat Jibril akan kebaikan Sayyidina Umar. Lama hasartuha, yakin aku tidak akan bisa menghitung akan kebaikan Sayyidina Umar. Dalam riwayat lain, ketika Sayyidina Umar, saking beraninya Sayyidina Umar, ketika meninggal pun Sayyidina Umar sangat luar biasa. Dalam satu riwayat, sahabat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau penasaran akan sikap Sayyidina Umar ketika meninggal. Jadi Sayyidina Ali berdoa kepada Allah supaya bisa kasyaf, ingin mengetahui bagaimana reaksi Sayyidina Umar ketika ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Singkat cerita, dalam riwayat itu Sayyidina Ali bisa kasyaf. Ketika Sayyidina Umar ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, man rabbuka, dengan wajah yang menakutkan. Ketika ditanya itu dengan wajah yang sangat menakutkan, Sayyidina Umar malah membentak kepada malaikat Munkar Nakir. Kata malaikat Munkar Nakir, malaikat, apa-apaan kamu tidak memiliki akhlak yang baik, bentak-bentak seperti itu. Kamu tahu enggak? Kata malaikat Jibril, bahwa saya itu adalah temannya kekasih Allah. Anak sahibu habibillah. Saya itu temannya kekasih Allah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dibanggakan itu bukan dirinya, tapi membanggakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, malaikat Munkar Nakir berdialog, berkomunikasi dengan Allah bagaimana cara menghadapi Sayyidina Umar. Bagaimana jawaban Allah? Kata Allah, kamu harus memiliki akhlak yang baik terhadap Sayyidina Umar. Artinya apa? Malaikat pun dibentak oleh Sayyidina Umar. Saking banyaknya kebaikan Sayyidina Umar, sampai-sampai Allah sangat cinta kepada Sayyidina Umar. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun penasaran akan kebaikan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Rasul bertanya kepada Malak Jibril, faqala sifli hasanati Abi Bakrin. Jibril, ketahuilah tentang kebaikan sahabat Abu Bakar. Faqala, Jibril menjawab, Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Sayyidina Umar itu merupakan satu kebaikan dari kebaikan Sayyidina Umar. Artinya apa? Saking banyak-banyaknya kebaikan Sayyidina Abu Bakar, sampai-sampai kebaikan Sayyidina Umar itu hanya satu kebaikan dari Abu Bakar. Sebab sahabat Abu Bakar itu yaitu beliau merupakan sahabat yang alladzina yanzurunal ummah bi'ainir rahmah, melihat umat dengan mata kasih sayang, sangat lemah lembut. Dalam satu riwayat, Syekh Ali Al-Maghribi sangat membenci karya Imam Al-Ghazali. Singkat cerita, dalam riwayat itu Imam Al-Maghribi akan membakar semua karya Imam Ghazali. Ketika suatu malam Imam Al-Maghribi bermimpi dengan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman. Dalam mimpi itu Syekh Al-Maghribi disidang oleh Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Imam Al-Ghazali. Saking bencinya akan karya Imam Al-Ghazali. Di antara karyanya
al-wasit, al-basit, al-wajiz, tahafutul falasifah, maqasidul falasifah, mi'yarul ilm, yang paling fundamental yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Ketika di sidang Syekh Al-Maghribi, beliau Imam Al-Ghazali curhat kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah karyaku jelek atau baik?" Singkat cerita, Rasulullah melihat semua karya-karyanya dipuji. Rasul pun memuji karya Imam Ghazali. Tidak ada yang melanggar syariat, semuanya sesuai tuntunan syariat. Abu Bakar memuji karya Imam Al-Ghazali, begitu juga Umar, begitu juga Utsman memuji Sayyidina karya Imam Al-Ghazali. Sampai-sampai Imam Al-Ghazali saking mangkalnya kesal, atau kalau menurut kita, kepada Syekh Al-Maghribi bilang, "Ya Rasulullah, ini Imam Maghribi, si Maghribi itu dikasih paham aja, dikasih tahu. Dengan cara apa?" Kata Rasul, "Dipecut saja punggungnya Imam Al-Maghribi." Saking cintanya Rasul kepada Imam Ghazali, Rasul pun mengabulkan keinginan Imam Ghazali, yaitu memberikan hukum kepada Imam Al-Maghribi. Singkat cerita, Imam Maghribi dipecut oleh Rasul sebanyak kurang lebih 100 jilidan. Tapi dengan syafaat Abu Bakar bilang, "Ya Rasulullah, sudah mungkin Imam Al-Maghribi belum memahami, belum mempelajari karya Imam Al-Ghazali. Dengan syafaatnya Abu Bakar, Imam Al-Maghribi selesai dari hukumannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Jadi sangat sayang, sangat mencintai terhadap orang-orang yang pernah salah, ditunggu taubatnya. Itu kehebatan umat Rasul. Disebut dengan ummatan marhumah. Ketika baik langsung diberikan pahala, ketika salah ditunggu taubatnya. Sebab di dalam kehidupan itu sangat banyak akan kebaikan. Kalau di dunia, izzud dunia bil mal, kemuliaan dunia, keluhuran dunia itu bil mal, dengan harta. Izzul akhirati bisolihil a'mal, keluhuran akhirat dengan amal yang soleh. Kalau ingin mulia, kita harus banyak harta dengan cara yang baik, tidak menyakiti orang lain, tidak dengan cara korupsi. Nah, itu agama Islam di dunia ini bisa luhur, bisa jaya. Disebut dengan memiliki himmah yang tinggi. Rasul memiliki himmah yang tinggi. Jadi kalau kita sebagai orang muslim itu harus kaya harta, kaya hati. Dan juga kehebatan Abu Bakar radhiyallahu anhu yaitu sangat luar biasa. Ya, sampai-sampai diberikan gelar Abu Bakar as-Siddiq. Sami'na wa ata'na, apapun yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebaikan yang lain yaitu istimewanya, sayangnya Rasul terhadap umatnya. Di dalam riwayat Bukhari Muslim dan juga yang akan saya simpulkan, ketika umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai wudhu, dalam riwayat itu ketika selesai wudhu membaca doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ketika kita selesai wudhu membaca asyhadu alla ilaha illallah
wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu Allah membukakan 8 pintu surga dan kamu boleh masuk melalui pintu yang mana saja. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam riwayat lain ditambah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatakhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Ketika kita selesai wudu membaca doa itu, kita berhak masuk ke dalam surga yang 8 pintu melalui apa saja. Mudah-mudahan apapun yang saya sampaikan tentang kebaikan-kebaikan ini di dunia ini banyak sekali kebaikan. Iktifaan biizni syar'i. Kebaikan pasti agama Islam memberikan izin akan kebaikan. Dan juga kebaikan itu mudah diterima oleh akal kita sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.